sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencanamu. Ku percaya hidupku dalam tanganmu. Sampai detik ini ku melihat penyertaanmu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapanku. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan,
berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku, satu-satunya pengharapanku, satu-satunya pengharapanku. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna.
setiap rencanamu ku percaya, hidupku dalam tangan. Haleluya, haleluya. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Kurang kencang ini. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Tuhan menyertai kita sepanjang hari ini. Amin. Amin. Kita akan memulai ibadah kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Engkau menyertai kami Tuhan sepanjang hari kami Tuhan Yesus. Tuhan, kami akan memulai ibadah Tuhan. Engkau berkati ibadah kami Tuhan dari awal sampai akhir, dan berkati Tuhan juga Tuhan live streaming kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Kami ada Tuhan hari ini karena Engkau menyertai kami Tuhan. Kami hanya mengucapkan syukur, terima kasih kepadamu Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya Bapa. Terima kasih Yesus. Yesus. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Saya undang Bapak Ibu mungkin berdiri. Terima kasih Yesus. Katakan Tuhan Yesus. Tuhan, sungguh ku bersyukur. Yes Tuhan. Hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Katakan aku ada hari ini. Pada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi.
sepanjang hari hidup kami Bapa. Tiadanya kami mengucapkan terima kasih kepadamu Tuhan Yesus. Kau sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu Tuhan. Berkati ibadah ini Tuhan dari awal sampai akhirnya Tuhan Yesus. Berkati juga Tuhan jemaat-jemaat Tuhan Yesus yang berada di sini dan di live streaming. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya, amin. Ada haleluya? Amin. Tuhan baik? Amin. Kita nyanyikan Tuhan baik. Katakan Tuhan baik. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyata perbuatanmu, Kaulah sukacita. Katakan lagi Tuhan baik. Tuhan baik Di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Haleluya, suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Haleluya, 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 amin. Hari ini hari yang dijadikan Tuhan, amin. Kita nyanyikan.
bersuka di dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah, sekarang bersuka Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan pengumuman jadwal kegiatan sepekan. Jadwal kegiatan sepekan tanggal 16 Maret 2026 sampai 22 Maret 2026. Ibadah doa Rabu tanggal 18 Maret 2026. Rabu dimulai dari pukul 19 sampai selesai di rumah keluarga Bapak Agus S1 1407. Well Ibu Mariana, doa pendeta Meli, dan firman pendeta Dormi. Dan doa puasa Jumat tanggal 20 Maret dari Kamis sampai malam Jumat, nanti akan berbuka puasanya di pukul 4 sore. Ibadah raya Minggu 22 Maret pukul 16 sampai selesainya. Pengumuman tambahan, persembahan tidak dijalankan tapi sudah disediakan di gereja, ada kotak persembahan. Dan kedua, pemuritan untuk bulan Maret, pemuritan sudah selesai dan akan masuk ke sesi berikutnya yang akan dimulai di awal April. Tanggal pemuritan akan diinfokan minggu depan. Mari jemaat Tuhan untuk setia mengikuti pemuritan akan dilakukan pada waktunya nanti. Yang ketiga, bagi jemaat Tuhan yang ingin didoakan dapat mengisi formulir doa yang sudah disediakan dan diberikan kepada Aser yang bertugas. Yang keempat, kita dukung dalam doa untuk Ibu Herlina dan Ibu Caroline yang dirawat di rumah sakit agar mereka disembuhkan dan dipulihkan. Amin. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Haleluya Yesus, haleluya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Yesus Tuhan. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, Yesus Tuhan. Pengorbananmu yang mulia jadikan
Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat luka, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati yang baik yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati yang baik yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesusku, Yang baik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesusku. Semua yang terbaik yang datang dari Tuhan. Semua yang terbaik juga kami belajar untuk persembahkan kepada Tuhan. Karena kami tahu segala yang terbaik yang Tuhan telah sediakan bagi kami adalah hal-hal yang terus akan melimpah dalam setiap perjalanan hidup kami. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau tetap memberi kami iman yang sungguh hanya percaya dan berharap kepada Engkau, pemilik segala sesuatu yang baik dalam hidup kami. Engkau yang layak kami tinggikan, hanya Engkau satu-satunya Tuhan yang layak kami sembah di sepanjang hidup kami. Tidak ada hal yang lain di hati kami selain Engkau Yesus yang sungguh-sungguh menguasai segala hidup kami. Engkau berkati setiap kami yang hadir hari ini, Pak. Bahkan kami yang mengikuti dalam ibadah secara online, Engkau juga menolong mereka, Tuhan. Terima kasih buat pujian yang kami naikkan. Kami bersyukur melalui pujian kami, nama Tuhan kami agungkan, nama Yesus kami tinggikan. Terima kasih Bapa, Engkau bertata di atas pujian-pujian kami. Engkau mendatangkan sukacita bagi kami melalui pujian yang kami naikkan. Tiba saatnya kami kembali belajar firman Tuhan, dengar firman Tuhan. Biarlah setiap kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan menjadi kebenaran firman yang hidup bagi kami, yang kami akan taruh di hati kami yang paling terdalam, sehingga benih itu akan bertumbuh seturut dengan apa yang kami lakukan.
Kami percaya firman-Mu hari ini sanggup menyembuhkan kami. Firman-Mu hari ini sanggup memberi kami kekuatan yang baru. Bahkan firman-Mu hari ini sanggup memberi kami kemenangan demi kemenangan. Urapi hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Juga urapi umat-Mu, jemaat-Mu yang hadir hari ini. Biarlah setiap kesetiaan mereka diperhitungkan oleh tangan Tuhan. Terpujilah nama Yesus kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk. Tuhan mengasihi kita. Amin. Tuhan Yesus mengasihi saya dan saudara. Dia sungguh baik bagi kita. Saudara kasih Tuhan, saya akan terus lanjutkan setiap kebenaran firman Tuhan kita. Dengan pastinya ada tema-tema memang kecil, tapi ada musim-musim yang kita akan lewati. Sekali lagi di sepanjang tahun ini, saudara pasti tahu musim kita adalah pelipat gandaan dan kelimpahan. Nah, Tuhan ingin juga beri kita pondasi yang kuat. Hari ini kita selalu belajar dari minggu tiap minggu ada pondasi yang kuat yang Tuhan mau taruh dalam gereja ini, agar nanti waktu saudara dan saya bergerak, gereja ini bergerak, kita punya kekuatan yang luar biasa yang Tuhan taruh. Itu yang terpenting kata Tuhan. Bukan kulit luar yang Tuhan ingin benahi, tapi yang di dalam yang Tuhan ingin benahi. Kemarin tadi malam saya pemuritan dengan anak muda, ternyata ada hal-hal yang justru kita kupas lebih dalam. Banyak hal yang saya justru nggak sampaikan di pemuritan di grup dewasa, muncul di grup anak-anak muda tadi malam. Sehingga kita harus buka link berikutnya sampai akhirnya kita mengakhiri. Dan saya percaya biarlah anak-anak muda bisa betul-betul sungguh-sungguh serius mengikut Tuhan. Amin. Sehingga kita akan lihat anak-anak kita, generasi selanjutnya menjadi generasi yang luar biasa yang Tuhan akan pakai di tempat ini. Saudara, saya akan berteruskan. Kemarin minggu lalu kita sudah belajar tentang kesetiaan. Nah, kita sekarang belajar satu hal lagi. Di musim ini kita bersama-sama tahu bahwa kita punya musim sekali lagi pelipat gandaan dan kelimpahan. Saudara mau alami kelimpahan, saudara harus miliki ini nanti. Jadi, makanya saya suka judulnya Jadilah Orang. Jadi ada banyak orang sepertinya orang yang baik hati, tapi murah hati, sepertinya mau memberi, tapi nggak pernah mau jadi. Gitu. Nah, Tuhan mau, maksudnya gini, diri kita dulu yang jadi, gitu. Bukan apa yang kita persembahkan, tapi diri kita dulu. Kalau diri kita sudah jadi nih, mudah nanti. Saudara mau berikan apapun buat Tuhan, melakukan apapun buat Tuhan, saudara nggak pernah lagi ingat-ingat, saudara nggak pernah lagi perhitungkan yang saudara berikan. Karena sesungguhnya memang sewajarnya itu datang dari Dia. Amin. Itu nanti nempel di pikiran kita. Waktu kita bilang saya mau jadi, ya udah saya jadi. Saya harus jadi. Apapun resikonya, apapun peristiwa yang saya nanti lewati di tahun ini, saya harus jadi orang yang bermurah hati. Amin. Saudara mau jadi orang yang bermurah hati? Kita akan belajar ini, bahwa salah satu kekuatan dalam hidup saya dan saudara, dalam kita menghadapi sesuatu yang sekali lagi saya ulang, ketidakpastian ini, baik itu secara keuangan, nanti ekonomi, adalah menjadi ternyata kata Tuhan harus jadi orang yang murah hati. Bukan dengan kekayaanmu nanti kau hadapi musim ini, tapi dengan kau jadi orang yang murah hati, engkau akan sanggup hadapi sesuatu yang tidak pasti, karena memang yang pasti itu datangnya dari Tuhan. Mungkin kita berpikir bagaimana mungkin hal itu bisa jadi kekuatan, sementara hari-hari ini banyak orang sedang ada di dalam masa-masa yang sulit, dan saya pun ada di sana. Coba perhatikan baik-baik. Harga BBM saja udah naik lebih dulu, bahkan naik terus, alami kenaikan. Kami isi Pertamax, saya kaget, udah naik lagi, sampai hari naik gitu. Dan sepertinya akan mimpi kita untuk turun. Bertahan aja, semoga bertahan dengan harga itu. Kalau naik, ya sudahlah, saudara di rumah saja, nggak usah kemana-mana, karena BBM-nya naik. Tapi tetap kalau saudara setia sama Tuhan, kita udah belajar kemarin, Tuhan tetap bisa tolong kita. Amin. Jadi kalaupun mungkin laporan nanti sekali sebulan sepertinya ada minus, tapi kata Tuhan enggak, aku tetap perlengkapi, aku tetap tolong. Sekalipun Pertamax-nya naik gitu. Mobilnya 2016, tapi nggak bisa dapat barcode untuk Pertalite yang subsidi. Memang kata Tuhan nggak perlu disubsidi sama negara, Tuhan yang subsidi sendiri. Amin. Saudara amin, tapi saudara nggak mau patungan dong.
Kalau amin mah mudah. Oke? Enggak saya bercanda saudara. Saudara gini. Ini kan peristiwa yang gini. Kadang-kala Tuhan tuh sudahlah kata Tuhan. Saya udah kasih tahu nih, lihat nih, kamu di depan mata kamu lihat peristiwa itu gitu. Kan kamu hidup di era yang sekarang. Kalau orang dengar berita, lihat di sosial media, bahkan kemarin saya lihat gitu, Filipina saja sebagai negara sudah menerapkan dan sudah menjalankan kemarin tanggal 9 Maret bahwa hanya 4 hari orang bekerja. Tidak ada tuh Sabtu, tidak ada Minggu bekerja. Hanya 4 hari orang efektif bekerja. Hari lainnya libur. Agar apa? Tidak ada mobilitas yang terjadi. Sehingga tidak ada kendaraan yang bergerak. Sehingga BBM tidak diperlukan banyak-banyak. Karena apa? Sulit. Bilang sama sebelah, tahun ini akan semakin sulit. Benar. Saya nggak janji-janji berkat lah pokoknya. Saudara percaya, tahun ini akan jadi semakin sulit. Kalau dibilang gelap, akan semakin gelap. Sulit, betul sulit. Lihat perang gak selesai. Bahkan mungkin lebih kusut dari apa yang kita perkirakan. Maka saya gak mau doakan perangnya usai. Saya bilang Tuhan ya udahlah, kalau emang sesuai dengan firman Tuhan. Yesus sendiri udah bilang akan nanti kerajaan demi kerajaan bangkit, saling serang. Negara bagian dengan negara berikutnya saling serang. Sudah bangsa demi bangsa, udah begitu. Itu tanda-tanda kata Tuhan, dia akan datang. Kapan dia datang? Kita gak ada yang tahu. Tapi dia kasih tanda. Bayangin kalau orang udah kasih tanda masih tetap nekat nyebrang, ya celaka sendiri. Kira-kira gini, ada tank, kereta udah mau lewat. Tapi kan kebiasaan Indonesia selalu juga lihat kanan kiri nggak aman. Dia kanan kiri aman. Pas penyeberangan pertama aman, rel yang kedua nggak aman. Dia lupa ada lagi kereta dari sana. Kadang-kadang kan udah ada tandanya. Udah ada bilang tank, berarti nggak boleh lewat. Palangnya udah tutup. Nah Tuhan kasih tanda nggak? Kasih tanda kita. Tank, nggak mau juga datang ibadah. Nggak mau juga taubat. Masih juga gitu kelakuannya. Kata Tuhan, ya udah, tank lah kamu. Karena nggak mau juga. Terus bilang gini, Tuhan itu jahat, nggak mau kasih tahu. Loh, mau kasih tahu, udah aku kasih tandanya. Nggak mau dengar, nggak mau nurut, nggak mau ikuti, nggak mau taat, nggak mau setia di situ. Tapi kan Tuhan tahu lagi sulit. Duh, siapa yang bilang nggak sulit? Sulit, akan semakin sulit. Ekonomi akan sulit. Saya ulang lagi nih. Saya selalu ulang-ulang dari minggu pertama Januari 2026. Saya nggak bilang ekonomi nanti ini akan pulih, nggak, semakin mungkin sulit. Tapi ingat baik-baik dah Tuhan, musim ini tetap jadi kelimpahan. Amin. Sekalipun nanti kita akan sama-sama lewati masa-masa atau tekanan keuangan yang sangat kuat. Namun jika saya dan saudara tetap lakukan apa yang jadi prinsip kerajaan Allah, maka saya dan saudara akan tetap bisa mengalami kemenangan di musim ini. Saudara gini, ada prinsip ekonomi dunia ini. Tuhan gak batalkan itu. Tapi Tuhan tawarkan juga ada prinsip kerajaan Allah. Tinggal kita pilihannya mau pakai prinsip ekonomi dunia apa prinsip ekonomi kerajaan Allah. Sudah itu aja. Kadangkala tapi orang manusia itu lebih percaya sama prinsip ekonomi dunia. Karena itu yang lebih dilihatnya real. Yang ini nggak real. Kayak nggak nyata, bayang-bayang. Makanya sulit untuk percaya ini. Tapi lebih besar dia percaya sama ini. Ini prinsip ekonomi dunia, saya lebih pegang percaya. Karena ini akan menjamin masa depan saya. Padahal Tuhan bilang, no, ini nanti akan menjamin masa depanmu. Orang lain sekurangan, kamu tetap melimpah. Karena apa? Kamu nggak pakai prinsip itu. Kamu pakai prinsip yang ini. Amin. Kita baca ayatnya. 2 Korintus 9 ayat 68. Mari baca sama-sama ayat ini. 1, 2, dan 3. Berhenti dulu. Dia bilang apa? Yang nabur sedikit. Oke. Ingat baik-baik ya. Yang nabur sedikit. Bilang sama diri sendiri, jangan mimpi jadi kaya. Kalau pelit. Betul nggak? Orang firman Tuhan yang bilang, bukan Pak Rianto yang bilang. Yang nabur sedikit. Nuainya, ya cincai lah sedikit lah. Kenapa protes sama tetangga? Kok kamu protes sama dia? Yang diberkati melimpah-limpah. Oh dia kamu nggak lihat hidupnya. Menaburnya banyak. Lanjut dibilang
Jangan dengan sedih. Lihat tuh, sebab Allah orang mengasihi orang yang memberi. Ayat 8. Tinggal tuh. Kepada kamu supaya kamu senantiasa cukup dalam segala sesuatu, malah lebih. Amin. Cukup kata Tuhan, bukan cukup 1, 2, 3, segala sesuatu kamu cukup. Terus dia tambah lagi, mau tambah bonus enggak? Kalau lagi musim kelimpahan nih, lebih. Amin. Tapi persoalannya murah hati enggak? Murah hati enggak? Kalau nggak murah hati, ya udah, boro-boro cukup. Yang udah ada aja nggak pernah cukup. Akhirnya apa? Pinjam sana, pinjam sini, nggak pernah cukup. Pada Tuhan bilang cukup. Bukan cuma satu hal yang kamu cukup, dalam segala hal kamu pasti cukup. Luar biasa enggak? Saya bilang iya ya Tuhan ya. Saya sampai hari ini, walaupun saya udah dapat penghasilan dari gereja ini, kalau dia dari prinsip ekonomi dunia, penghasilan saya mungkin kalau share dengan orang-orang yang di luar sana melayani, bahkan mungkin kalau kita ketemu dengan orang-orang yang mengkrit hamba Tuhan, dia bilang ini aneh nih hamba Tuhan di Indonesia. Mana ada hamba Tuhan bisa punya penghasilan gini? Terus apa yang dia pikirin? Bukan jemaat lagi. Mana bisa dia membagikan firman Tuhan? Kalau sendiri dia nggak cukup secara ekonomi. Tapi kan itu prinsip ekonomi dunia. Dari penghasilan yang saya terima nggak akan pernah cukup. Tapi waktu saya pakai prinsip kerajaan surga, jadi Amin. Saudara percaya nggak? Saudara percaya saya berlebih nggak? Hanya 3 yang percaya. Yang lain gak yakin Pak Haryanto berlebih. Saudara, kita akan lihat dulu. Saya tertarik dengan istilah, dia bilang, malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Kita lihat dulu nih, slide-nya. Apa itu kebajikan dalam bahasa aslinya? Kebajikan dalam bahasa aslinya disebutnya autarkeia. Disebutnya berkecukupan, tidak kekurangan. Untuk apa? Melakukan kebaikan. Disebutnya bermurah hati. Selalu cukup, nggak pernah kekurangan. Untuk apa? Kalau dia cukup, nggak kurangan, maka itu dia bisa lakukan, yaitu dia bisa berbagi kebaikan bagi banyak orang. Dia murah hati bagi apapun yang dia kerjakan. Saya dan saudara bisa menabur untuk bermurah hati terhadap orang lain. Amin. Jadi sesungguhnya ayat-ayat ini sedang katakan bahwa waktu kamu menabur, kamu bukan hanya berkecukupan, tapi kamu juga akan berkelebihan untuk sanggup memberkati orang lain. Slide ini kita baca. Ini prinsipnya. Mari baca sama-sama. Uang itu saya coba terus pahami kalimat yang saya sendiri buat. Iya ya. Uang itu ternyata kata Tuhan, duit itu bukan hanya bisa dipakai atau digunakan saja. Kalau sekedar cuma digunakan dan pakai saja, dia akan selesai, habis di situ. Besok kalau saudara pakai, gunakan, ya sudah, begitu-gitu aja terus. Tapi ternyata Tuhan bilang uang itu juga bisa jadi benih untuk kelak kamu tuai. Hingga kata Paulus, uang yang bukan hanya kita bisa pakai, tapi bisa kita jadikan benih yang kita nanti kelak akan tuai. Uang yang ada pada saya dan saudara, kalau menurut prinsip dunia ini, harus ditabung, disimpan baik-baik, betul nggak? Ya kan? Untuk apa? Hari depan. Dan bahkan ada gini, dunia bilang dengan uangmu yang kamu simpan, kamu bisa multiplikasikan kan? Karena apa? Beli aset sana, beli aset sini, sehingga terjadi multiplikasi. Tapi sekali lagi saudara, ini kan prinsip dunia. Pasti dilakukan dengan kekuatan kita. Betul, betul. Kan dengan kekuatan kita. Apa yang kita punya, kita coba tabung. Terus kita tabung. Irit makan, irit semuanya. Ke gereja juga irit. Kasih persembahan, aduh yang kecil aja. Nggak cukup nanti. Karena udah dihitung. Mana yang buat Tuhan, mana yang buat anak-anak. Mana yang harus ditabung. Terus kita lakukan itu. Terus kalau bisa kita invest. Nanti kita belajar tuh. Tuhan lihat tuh. Kamu invest, bukan saya nggak tertarik dengan investmu. Tapi waktu kamu invest sana, invest ini, kamu pikir itu nanti akan menolong kamu. Padahal Tuhan bilang enggak. Karena kamu selalu invest itu dengan kekuatanmu.
Namun jika saya dan saudara lihat baik-baik, mau lihat mujizat dan prinsip kerajaan Allah itu bekerja, maka apa yang ada pada kita tabur saja dan izinkan Tuhan yang lakukan pelipat gandaan. Amin. Amin. Tuhan yang lakukan multiplikasi, bukan tugas kita. Tugas kita hanya ngapain? Nabur. Amin. Tabur. 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 Di ujung orang punya sepertinya tabungan, kita lebih punya kelebihan. Dia punya simpanan dengan kekuatan ngos-ngosan, kita dengan sukacita. Kita akan menuai itu dengan sorak-sorai. Amin. Karena kita pakai prinsip sorga. Saudara, saya dan saudara sedang belajar hari ini satu prinsip penting di masa-masa yang sulit. Sekali lagi, jika saya dan saudara mau alami kelimpahan di musim ini, maka kita harus gunakan prinsip kerajaan surga. Prinsip ekonomi Tuhan itu akan terlihat waktu kita mengalami krisis yang terjadi. Akan terlihat dengan jelas. Mungkin kalau semua lagi jalannya baik, belum terlihat. Tapi nanti saudara akan lihat waktu krisis itu terjadi. Saya memang tidak ada di sini. Saya tadi tiba-tiba ingat. Kenapa Alkitab catat bilang gini ya? Kalau nggak salah dia bilang, Ishak itu kaya dan semakin kaya. Betul ya? Akhirnya bilang gitu tuh. Ishak itu kaya dan semakin kaya. Saudara jangan lihat kayanya aja. Kita kan paling suka yang kayanya. Tapi saudara nggak pernah tahu apa yang dikerjakan oleh Ishak. Ishak menabur. Bahkan di masa-masa sulit, masa-masa kekurangan, semuanya paceklik, banyak negeri kekurangan. Semua datang ke dia. Dan Ishak bisa memenuhi mereka dengan banyak berkat. Ishak tetap jadi pribadi yang kaya. Bahkan Alkitab catat semakin kaya. Orang lagi sulit, Ishak semakin kaya. Lihat tuh luar biasa tuh. Indonesia semakin sulit dan terus jadi sulit, kita tetap kaya. Bahkan semakin kaya. Saudara mau kaya? Saudara harus menabur. Amin. Harus bermurah hati. Kita akan lihat. Ada kisah gini. Saudara gak usah buka Alkitab. Saudara nanti buka saja di rumah. Kisah seorang janda di
Saudara, ini kisah bukan dongeng. Saya ulang lagi nih ya. Ini kisahnya nyata. Bukan kisah-kisah yang dibuat-buat, tapi ini kisah nyata yang dialami oleh Elia bersama janda di Sarfat. Secara manusiawi mereka nggak punya apa-apa lagi. Jadi wajar gak kalau secara manusiawi dia bilang, Elia, aduh kamu tuh kok hamba Tuhan kelewat banget. Mau numpang makan, udah tahu kami keluarganya lagi susah, sulit. Kamu belajar tuh sama Parianto tuh, nggak pernah minta makan sama kami. Wih, bukan belajar sama Parianto, emang kebetulan Parianto gak datang ke kita. Karena dia tahu sebelum minta makan pasti dibilang, Pak kami lagi susah, belum minta makan, udah bilang susahnya duluan. Bisa gitu kan? Belum juga minta air minum, dia cerita tentang kekeringannya. Tapi Elia dengan luar biasa tuh. Jangan takut, dia bilang Elia. Buatlah persediaan yang kamu miliki itu. Tapi berikan dulu aku makan. Wih, luar biasa enggak? Disuruh buat. Tapi yang duluan makan siapa? Elia. Saudara, dengar baik-baik. Elia itu bukan jahat. Elia itu bukan tidak mengerti akan kondisi yang berat yang janda itu sedang alami bersama anaknya. Namun Elia pada saat itu sedang mengajarkan satu prinsip, yaitu prinsip kerajaan surga. Bukan prinsip duniawi. Elia sedang menawarkan prinsip ekonomi kerajaan surga. Bagaimana agar mereka akan bisa tetap kuat nanti di masa-masa kekeringan berikutnya. Kan gak bisa diprediksi. Belum ketahuan nih masa kelaparannya sampai berapa dia berakhir. Masa kekeringan yang nanti janda dan anak ini akan lewati sampai berapa lama. Belum tahu. Tapi Elia sedang mengajarkan itu. Agar nanti masa yang kekeringan itu yang sedang mereka hadapi, mereka akan tetap kuat di masa itu. Bukan tentang masanya yang berubah, tetapi merekanya harus jadi orang yang bermurah hati. Amin. Bukan tentang dunianya harus berubah. Tiba-tiba jadi ekonomi baik. Enggak itu persoalannya kata Elia. Persoalannya kamu yang berubah. Harus jadi orang yang bermurah hati. Sekalipun kamu sekarang lagi sulit. Dan waktu janda itu lakukan seperti yang diperintahkan oleh Elia. Dan tanpa sepengetahuan janda itu loh. Alkitab catat. Waktu dia buat adonin, dia buat pakai tambah minyak, dia buat lagi dengan adonannya, dia buat lagi tanpa dia sadari nih. Dia buat jadi roti, kasih sama Elia, dia buat, dia tanpa sadari, dia terus kerjakan. Dia nggak tahu tuh. Bukan tiba-tiba abrakadabra, tiba-tiba dari satu genggam tiba-tiba jadi satu priuk atau satu dandang besar, enggak. Tapi dia cuma buat aja satu genggam itu. Tapi waktu dia kerjakan seperti enggak selesai-selesai apa yang dia buat. Baru dia sadar, tepungku enggak berakhir-akhir. Minyak dalam buli-buli enggak habis-habis. Itu terus bisa jadi bahan untuk aku buat kue, untuk aku buat roti. Dan saat itu dia baru mengerti bahwa waktu dia punya sikap jadi orang yang bermurah hati di saat lagi susah, di saat lagi kekurangan, Tuhan limpahkan dia. Tuhan buat pelipat gandaan yang tanpa dia sadari. Amin. Yang tadinya segenggam nih, saudara bayangkan nih segenggam, saudara percaya pernah nggak nanti saudara akan alami nih secara supranatural. Ini kan hal yang supranatural. Saudara nggak perlu sulap-sulap. Jadi apa nggak usah. Saudara kerjakan aja setia, kata Tuhan, kerjakan aja dengan tanganmu setia. Waktu kau kerjakan, udah itu jadi 20 nih nanti nih kalau dipanggang rotinya. Mbak lagi, loh. Bisa kasih tetangga nih jadinya. Loh. Bisa persediaan buat seminggu nih. Loh. Ntar dulu lah, berhenti dulu. Udah cukup. Udah buat persediaan seminggu, bagi tetangga sama bagi gereja keki. Udah cukup buat hari Minggu. Masih ada sisanya. Nanti lagi besok kami buat lagi. Amin. Tadinya mereka punya apa? Cuma segenggam. Dan kalaupun itu dibuat, selesailah mati mereka besok. Karena sudah nggak punya persediaan lagi. Saudara, saya mau kasih tahu dengan cinta Tuhan nih. Saya jujur nih. Saudara mau nggak sih alami kelimpahan?
Saudara ini serius nih. Saudara mau nggak? Percaya nggak kalau tahun ini alami kelimpahan? Ini serius, ini kelimpahan loh. Yang sesuatu yang kita nggak mungkin sanggup kerjakan. Hanya Yesus yang sanggup kerjakan itu. Tiba-tiba kita tanpa kita sadari, loh kok melimpah? Loh. Kok saya sampai bulan segini, kok masih terus sisa? Loh kok terus masih cukup? Nggak ada kekurangan tuh. Saya nggak perlu harus minjam sama orang lain. Nggak perlu loh saya. Ngapain lagi saya? Saya jadi belajar. Nggak perlu saya andalkan orang lain. Iya, saya percaya aja tangan Tuhan pasti memberkati tangan saya. Amin. Amin. Loh, keluarga kau tiba-tiba juga lupa kok. Anak-anak lupa kasih kiriman. Tapi kenapa saya cukup? Amin. Kok saya cukup ya? Dari mana ya? Balik ke dapur. Jangan-jangan di dapur ada tuyul ini. Tiba-tiba kalau saya tidur ada yang kasih taruh di situ. Enggak, saya nggak pelihara tuyul. Tapi kenapa selalu ada persediaan? Saudara mau alami nggak hal yang supranatural tuh? Saudara, saya rindu loh. Jemaat kayak gitu nanti kalau cerita kemana-mana. Benar loh kami alami supranatural. Ternyata betul Alkitab catat. Janda Sarfat alami, kami pun keluarga alami. Melimpah-limpah. Sehingga kita nggak cuma dengar kisah-kisah. Kita bilang, luar biasa ya. Mujizat nih. Miracle nih. Tapi sampai 2026, 2030 gini-gini aja kita ya. Iya. Kenapa ya? Kata Tuhan nih, kamu pelit. Gak mau bermurah hati. Gak punya sikap untuk menolong orang lain. Slide-nya. Kita belajar dengan cepat. Saya hanya kutip dengan orang yang tulis. Saya gak mau cari-cari ini. Capek saya tariknya. Percaya dibilang gitu. Ada 27 kali bicara tentang believe atau percaya. Ada 371 kali bicara tentang apa? Pray. Tentang doa. Penting gak percaya? Penting. Penting gak doa? Penting, kata Tuhan. Kasih, coba lihat. Penting gak kasih? Penting, sangat penting. Makanya gereja terus menerus bicara tentang kasih. Tapi ternyata cuma ditulis 714 kali bicara tentang love atau kasih. Coba baca baik-baik. Bicara tentang memberi atau give ada berapa? 2152 kali. Berarti penting itu, kata Tuhan. Kamu kalau gak punya dasar ini, kamu hanya sekedar bilang percaya, punya doa, punya kasih, tapi gak pernah memberi. Kamu gak punya kekuatan. Kamu boleh bilang jadi pendoa. Kamu boleh bilang kamu jadi pelayan Tuhan di tempat, tapi kamu tidak pernah alami kelimpahan. Karena ternyata kamu gak mau bisa memberi. Karena apa? Ukuran kamu, ukuran saya dan saudara, kalau memberi selalu ukurannya lihat dulu, saya punya ada tabungan berapa nih. Nah, sekian persennya saya kasih. Saya memberi. Saya harus pastikan saya juga gak boleh mati kelaparan. Padahal Tuhan bilang, kenapa kamu jadi takut dengan kelaparan? Padahal kamu bilang, Tuhan yang akan memberkati saya di masa apapun. Amin. Amin. Tapi saya yakinlah, saudara akan sulit untuk mempraktekannya. Makanya percaya sama saya, ketika kita tidak praktekkan, yaitu nanti di tahun 2026 akhir, saudara akan pernah alami apapun. Tapi orang lain yang lakukan akan alami banyak berkat. Nah, saudara gak boleh jadi cemburu bilang, kenapa dia bisa gitu ya? Dia piara apa itu? Ini ada ininya nih, ada pakai nih. Dia sendiri nih yang luar biasa nih. Saya aja ngos-ngosan. Kan dia udah tua dia. Kok dia masih gitu ya? Dia dari mana tuh duitnya? Nah itu dia. Dia dari mana tuh berkatnya? Padahal Tuhan bilang, dari saya. Dari saya berkatnya. Dari saya. Dia gak ada pensiunnya. Betul. Tapi dari surga pensiunnya gak pernah berhenti. Amin. Saudara mau kerjakan prinsip itu? Kita akan lihat apa yang dikatakan oleh Alkitab tentang prinsip ini. Amsal 11 ayat 24 sampai 25 dengan cepat. 1, 2, 3. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ini prinsip loh. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkurang. Saudara, perhatikan baik-baik. Waktu dikatakan menghemat bukan berarti gini. Menghemat itu jadi salah. Enggak. Menghemat itu perlu. Kan ada slogannya kan? Hemat pangkal. Betul, harus menghemat, betul. Nggak boleh kita boros. Tuhan juga nggak mau kita boros. Kita harus bisa kelola apa yang Tuhan percayakan. Tapi Tuhan gini, bicara tentang menghemat, ini bicara tentang ini. Maka dibilang menghematnya secara
Menghematnya secara dengan bahasa sederhana, ini orang medit. Pelit. Pelit banget. Tapi ngaku-ngaku bilang hemat. Tak padahal dia pelit. Kalau udah raja makan, nunggu yang lain bayarin. Pelit. Terus dia menghemat buat hari tua. Gak pernah mau bayarin. Betul. Pernah gak kayak gitu ketemu orang kayak gitu? Pernah gak? Jujurlah. Gak pernah mau ingin membayar. Betul gak? Pengennya ditrak? Betul. Ntar bilang, oh kan dia tahu. Kami kan keluarganya bukan keluarga yang melimpah. Kami kan keluarga yang susah. Bukan orang kaya. Wajarlah mereka yang berkati kita. Kata siapa? Amin. Kata siapa? Saya pernah ada orang bilang, orang yang saya kenal. Dia bilang, saya gak bisa kasih kado. Kalaupun saya kasih kado, kamu, Bu, uangnya lebih banyak dari saya. Kado yang saya kasih, mungkin kamu bisa beli lebih dari itu. Tapi sudahlah, saya hanya punya kesanggupan gini. Mau makan apa? Ini kan lagi spesial hari kamu. Saya sama istri mau ajak makan. Makan apa kita bayarin. Tapi dia tetap meragukan tentang kita akan bisa bayarin dengan makanan yang dia tunjuk. Tapi dia pikir dah lah, ya benar ya. Janji Pak ya, ya. Udah sini aja makan. Ya udah, yakin nih, ya kita bayar. Amin. Kan saya harus lakukan itu prinsip itu. Kan saya mau alami kelimpahan. Amin. Walaupun saya tahu dia bisa bayar itu. Tapi masakan saya sekali-kali gak mau bayar. Saya harus bayar. Betul gak? Betul. Siapa banyak memberi berkat, diberi. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Firman Tuhan sedang bilang, orang yang hidupnya bermurah hati, maka Tuhan akan buat hidupnya jadikah? Jadi sekali lagi, jadilah orang yang bermurah hati. Kita akan lihat dengan cepat satu persatu poin ini. Mengapa banyak orang percaya itu sulit untuk jadi orang yang bermurah hati? Yang pertama, tidak pernah merasa cukup dengan berkat Tuhan. Lihat tuh. Tidak pernah merasa cukup dengan berkat Tuhan. Saudara pasti pernah dengar ada orang bilang gini, Tuhan nanti kalau saya berhasil bisnis ini, goal pekerjaan ini, nanti Tuhan kalau saya nanti anak saya nih di sini nih, karirnya di sini, saya janji nih Tuhan, saya mau kasih buat pekerjaan Tuhan. Kelihatannya rohani nggak? Rohani nggak? Rohani lah. Kan bukan sesuatu yang jahat. Betul nggak? Pas dia terima itu semua, bisnisnya berhasil goal, dia dapat cuan. Tiba-tiba ganti lagi. Tuhan, ini kebetulan nih, katanya ini bagus, lagi bagus-bagusnya beli saham. Saya mau pakai ini dulu. Nanti kalau ini saya bisa investasikan lebih dahulu, saya gandakan ini penghasilan yang saya terima, cuan yang saya terima hari ini, nanti jadi lebih besar. Pasti jadi lebih besar buat pekerjaan Tuhan. Biasanya gitu. Nanti agar yang saya kasih nggak kecil nilainya, tapi kira-kira saudara jujur, dia akan kasih nggak? Itu namanya tukang bohong tuh gitu. Yang kecil aja, level kecil, dia nggak mau setia memberi. Jangan berharap di level yang besar dia akan memberi. Makanya kata Tuhan, karena kamu selalu merasa nggak cukup, nantilah kalau anak-anak saya kasih kami uang, kami kasih buat gereja. Terus Tuhan bilang di surga, sekarang kamu nggak punya uang? Ada sih, tapi cukup buat 2 hari. Oh iya ya, ya udah cukuplah 2 hari. Amin. Betul Bapak, betul. Kita mau jujur-jujuran aja lah, benar nggak? Nanti kita nih bongkar semua nih sama Tuhan. Saya aja dibongkar sama Tuhan. Nantilah Tuhan kalau penghasilan saya besar, saya kasih itu buat pekerjaan Tuhan. Terus Tuhan tanya, emang kapan penghasilan kamu besar? Emang kapan penghasilan kamu besar? Nanti Tuhan, saya lagi kerja keras. Oh gitu. Padahal yang buat penghasilanmu besar kan aku. Amin. Ya terserah kalau kamu pakai kekuatan kamu. Ngos-ngosan gak? Ngos-ngosan. Pergi pagi pulang malam. Keluarga ditinggalkan. Semuanya hancur. Doa gak pernah. Sibuk di luar. Uang yang dikumpulin gitu-gitu aja.
Ada orang yang kerjanya biasa saja, rajin, gak malas, tapi gak malas juga, setia doa, setia beribadah, setia melayani, lakukan firman Tuhan dengan setia. Firman Tuhan bilang loh, waktu dia tidur Tuhan datang, berkati ini, tambah dia. Amin. Dia gak dapat THR nih, saya tahu nih, biar dia bisa tidur nyenyak. Minggu depan dia harus dapat THR. Amin. Pak Rianto ini gak pernah dapat gaji yang besar, tahun ini dapat ya. Jalan-jalan dia, jalan-jalan. Terus jemaat bilang, nih pendeta nih nggak tahu diri, kita lagi susah dia jalan-jalan sama istri. Padahal dia nggak tahu kita bergumulnya kayak apa. Kan yang berkati saya tuh Tuhan. Waktu saya tidur, tapi bukan berarti saya tiduran terus. Tapi selesai saya doa, amin. Selesai saya datang sama Tuhan, ucap syukur sama kebaikan Tuhan. Selesai saya juga berpuasa, bukan tentang diri saya, berpuasa tentang apa yang Tuhan buat itu terlalu baik, yang saya nggak bisa balas. Itu aja. Saya nggak pernah doa puasa itu bergumul tentang diri saya, enggak. Rumah tangga saya, ekonomi saya, enggak, ngapain. Aneh banget saya berdoa puasa, siap Jumat untuk bergumul gitu dalam nama Yesus. Wih, saya seperti meragukan kuasa Tuhan yang bekerja. Saya berdoa puasa hanya karena memang sulit saya balas kebaikan Dia. Itu saja sudah. Itu membuat saya punya kemampuan untuk berpuasa. Kalau penghasilan kita bertambah, bukan kita jadikan naikkan standar kehidupan kita biasanya. Tapi ya seharusnya kata Tuhan, kalau penghasilanmu bertambah, kamu harus naikkan standar pemberianmu sama Tuhan. Tapi akan sulit kita kerjakan karena kita selalu merasa tidak cukup. Berikutnya, mengapa banyak orang percaya itu sulit untuk jadi orang yang bermurah hati. Yang kedua, merasa menjadi pemilik dan bukan pengelola dari berkat Tuhan. Pada Alkitab catat, kita itu bukan pemilik, tapi kita itu ada pengelola setiap berkat Tuhan. Tuhan bilang kelola. Kalau kamu gak kelola baik, itu yang buat kamu hancur. Kalau kamu gak kelola baik, itu yang buat kamu terlilit dengan utang. Karena kamu gak kelola apa yang aku beri. Tapi kalau kamu sanggup kelola dengan baik, kamu pasti aku terus berkati. Amin. Jangan kamu pakai uang yang buat sesuatu yang gak perlu, gak penting buat Tuhan. Ngapain kamu buat Tuhan? Toh itu cukupnya buat kamu makan, cukupnya kamu buat minum, terus kamu juga pakai itu buat persembahkan buat rumah Tuhan. Maka aku akan memberkati kamu. Jangan merasa jadi pemilik. Suatu hari nanti kalau saudara nanti Tuhan terus buat kaya, ingat baik-baik harta yang saudara peroleh itu datangnya dari Tuhan, bukan punya saudara. Amin. Amin. Taruh itu di hati dan pikiran kita. Mental kita bukan mental pemilik, tapi mental pengelola. Yang berikutnya, mengapa orang percaya itu sulit untuk menjadi orang bermurah hati. Yang ketiga, tidak percaya kepada Tuhan dalam apa? Hal keuangan. Itu dia tadi tuh, udah gak merasa cukup. Dia gak percaya sama Tuhan soal keuangannya. Banyak orang bisa bilang percaya, punya iman sama sorga. Tentang apa? Keselamatan dari Tuhan, datangnya dari Tuhan. Bahkan ada orang-orang gini, orang percaya nih, punya iman, Tuhan sanggup sembuhkan sakit penyakit saya, amin. Tapi tidak banyak orang yang bisa sungguh-sungguh bisa percaya dan punya iman sama Tuhan mengenai keuangannya. Karena apa? Karena kalau lagi sakit dan apalagi sakit parah, kita mana ada kekuatan di sana. Tapi kalau kita nggak punya uang, kita akan merasa semua yang kita dapatkan bisa dengan kekuatan kita. Dengan kata lain gini, saudara gini nih, waktu dokter bilang, Bu, hasil diagnosa, Ibu punya jantung lemah, harus terus minum obat. Kalau nggak minum obat, mati urusannya. Maka saudara kan nggak punya kekuatan untuk menyembuhkan itu. Betul? Betul apa enggak? Kan saudara nggak punya kekuatan tuh. Bu, Oma, jaga kesehatan. Gulanya itu terlalu tinggi. Kalau nggak dikelola, mati. Terus harus minum obat ini. Terus untuk menetralkan. Minum obat ini. Terus bergantung terus. Puji Tuhan, masih ditanggung BPJS. Sehingga nggak keluar uang. Tapi itu terus kita kerjakan. Tapi sekarang catatannya adalah, apakah kita bisa menghandle, memastikan bahwa kita akan sembuh dari situ? Nggak ada yang bisa. Makanya kita bergantung di situ. Oke? Tapi soal keuangan, mana bisa kita bergantung sama Tuhan? Oh, kalau uang kayak bisa. Betul apa betul? Nggak perlu orang lain. Saya rajin aja. Apalagi kalau bisa saya tipu sana tipu sini.
Oh, saya jadi kaya, cepat jadi kaya. Karena saya bisa, saya pinter, saya ahli jadi situ. Bisa nggak? Bisa dia jadi kaya. Tapi untuk jadi sembuh, nggak ada orang bisa. Makanya dia sangat bergantung sama Tuhan. Apalagi kalau diponis sama dokter, sisa usia waktu 3 bulan. Wih, bergantung penuh dia sama Tuhan. Tiap hari dia datang ke GG. Padahal udah bilang, GG nggak ada ibadah lah bu. Kalau hari Selasa, nggak apa-apa pak, saya mau di rumah Tuhan. Karena waktu saya tinggal 3 bulan. Biar Tuhan perpanjang waktu saya jadi 3 tahun. Tapi karena Tuhan lihat motivasi hatinya betul-betul bukan karena Tuhan. Hingga memang sesuai dengan iman percaya. Waktunya cuma 3 bulan. Enggak tambah-tambah lagi. 1 hari pun enggak tambah Tuhan. Ya sudahlah kamu percaya itu. Tapi kan lihat, kamu enggak punya kekuatan kan untuk sembuh. Ada yang sini punya kekuatan untuk bisa sembuh? Halo? Ada di sini yang punya bilang, oh saya bisa sembuh pak. Dengan apa? Cuma dengan Tuhan. Tapi kalau uang, saya bisa pak, cari itu. Asal saya ketemu orang ini, asal saya ada yang invest sama saya bisa gandakan uang ini. Saya bisa lipatkan, karena saya pintar di situ. Tapi tanpa Tuhan pun kita bisa berpikir, kita akan bisa kumpulkan uang. Tapi kalau tanpa Tuhan, saya nggak mungkin bisa sembuh. Makanya kita perlu Tuhan. Tuhan bilang, lihat tuh mereka. Mereka kalau soal keuangan gak pernah bisa percaya sama aku. Mana pernah percaya sama aku. Tuhan mau saya dan saudara bermurah hati. Agar waktu kita berada di tengah ketidakpastian, kita bisa jadi percaya bahwa sesungguhnya Tuhan yang cuma bisa menolong kita. Yang keempat, hingga mengapa orang percaya sulit sekali. Sulit dia bisa bermurah hati. Merasa bahwa uangnya itu berasal dari jerih lelahnya. Dan untuk dirinya sendiri. Ini udah kerja kerasku, enak aja. Gereja minta-minta. Enak aja Tuhan minta-minta. Aku udah kerja keras. Wajar dong aku entertain diri aku. Masakan sih dari hasil kerja keras loh nih Pak Pendeta. Masa aku gak boleh beli kosmetik yang paling mahal. Biar aku tetap cantik, segar. Boleh. Tapi lakukan gak untuk Tuhan? Enggak tuh. Padahal Tuhan bilang, hati gembira adalah obat. Amin. Bisa awet muda gak? Bisa. Memberi aja sama Tuhan. Awet muda kok seger. Gak keriput kok. Gak gampang keriput. Gak gampang tegang-tegang tuh urat-uratnya. Tapi kadang-kadang kita pikir, ini jerih lelah saya. Saya harus invest ini. Saya harus buat ini, buat ini, buat ini. Tabung di sini. Karena ini jerih lelah saya. Dia lupa bahwa Tuhan yang buat dia jadi kaya. Yang berikutnya, perspektif yang salah mengenai orang, ini uang. Ini banyak sekali terjadi. Banyak orang berpikir, khususnya orang percaya, menganggap bahwa uang itu bisa buat hidupnya tenang. Kalau ada banyak uang, pasti tenang, gak banyak pikiran. Banyak orang berpikir bahkan uang itu bisa hidupnya bahagia. Banyak uang, oh bahagia. Apalagi bahagianya di posting sana posting sini. Bahagia. Hari ini satu restoran, besok restoran berikutnya, besok makan ini, besok ke sini-sini. Semua kelihatan bahagia. Saudara, kalau ternyata uang itu bisa buat kita tenang dan bahagia, kenapa kita harus ikut Tuhan? Amin. Kenapa saudara repot-repot ikut Tuhan? Tuh uang udah bisa bikin kita tenang dan bahagia, betul gak? Ngapain saudara repot-repot datang ibadah jam 4? Ngantuk, lebih bagus tidur. Oh udah banyak hepeng kok. Hepeng yang mengatur negarawan. Udahlah, ngapain sih itu Pak Adianto khotbah-khotbah. Ini uangku lebih banyak, dia mah susah terus. Khotbah, susah. Kita kaya. Biarin aja dia. Udah streaming aja. Capek kita. Udah 1 minggu kerja. Tuhan gak ngerti, saya lelah. Yang penting kan ibadah. Cekrek, ikutin aja. Dia ngomong apa hari ini? Amin. Amin. Saudara, makanya gak heran. Banyak orang percaya, bukan Tuhan kadang-kala gini, alergi buat kita kaya. Dia gak mau bikin kita kaya, bukan. Cuma kadang-kala dia kasihan sama kita, dia sayang sama kita. Kalau aku jadikan kaya ini, kalau dia kehidupan rohani belum siap, dia akan lupa sama aku. Pada kemarin kan kita udah belajar tentang kesetiaan.
Nggak ada orang tua memberi kepada anak-anaknya dengan tujuan anak itu nanti lupa sama dia. Betul nggak? Betul gak? Dikasih sekolah tinggi-tinggi, dipelihara makannya, dikasih banyak fasilitas dengan tujuan masa gini, nggak apa-apa, nanti nggak apa-apa dia lupa sama saya. Enggak. Pasti orang tua berharap anak ini tetap pulang ke rumah ingat sama papa mamanya. Sama dengan Tuhan. Dia mau waktu dia berkati kita, dia pastikan kita tidak lupa sama dia. Amin. Saudara, mengapa sampai hari ini kita perlu Tuhan? Karena kita tahu bahwa Tuhanlah yang bisa buat saya tenang dan bahagia. Bukan bilang sama saya, bukan uang yang buat saya tenang. Bukan karena ada uang, saya bisa tidur. Tapi karena ada Tuhan. Amin. Sekalipun hari ini gak ada uang. Kalaupun pas-pasan uangnya hari ini, di kantong saya nih sekarang. Saya nanti pulang mau beri di kotak itu. Enggak saya bawa sisa-sisanya sampai ke rumah. Mulai ragu kan? Ragu gak? Udahlah, Tuhan lagi hajar saya loh nih. Betul, maka saya bagikan nih. Tuhan bagiin aja. Terserah, kan nanti mereka sendiri yang ngalami. Tapi kalau kamu gak beritahu kan, kamu ngalamin, terus mereka akan bilang, gembala saya gak kasih tahu. Sekarang gembalanya udah kasih tahu. Tapi kalau nggak lakukan kata Tuhan, ya bodoh wae. Tuhan sama malaikat paling gini. Tuhan baik. Tuhan oma itu susah, udah biarin aja. Pak Rianto kok jadi makin senang? Memang upahnya. Kan dia udah begitu lakukan firman Tuhan. Yang mereka biarin aja, banyakan teori. Pas buka dompet, sisa segini. Nanti buat ini. Padahal kendaraan ada tanda jemput, masih dihitung-hitung tuh. Yang bayar parkir aja Pak Yayen. Masih dihitung coba. Dipirit-pirit lagi. Ini cocok nih. Ini cocok nih. Uang 5.000 nih. 10.000 nih. Cocok nih. Udah terlalu berlebihan nih. Udah naik nih. Kemarin saya 5.000 sekarang 10.000. Udah naik nih. Bu Dormi pasti happy waktu ngitungnya nih. Pada Tuhan bilang, masih sisa lo banyak lo. Masih. Saudara mau bawa itu? Saudara yang berani gak? Hari ini praktekkan firman Tuhan. Pulang gak usah bawa sisa. Kasih itu di kotak. Gak ada yang bilang amin kan? Sudahlah. Memang begitulah sudah kita. Setelan ini udah susah mau berubah. Makanya gak bisa jadi orang murah hati. Amin. Cuma bilang amin aja murah hatinya. Tapi gak pernah mau jadi orang. Jadi orangnya gak mau. Yuk kita baca nih. Semakin terbuka nih kata Tuhan. 2 Korintus 8 ayat 10 sampai 12. Inilah pendapatku tentang hal itu yang mungkin berfaedah bagimu. Memang kamu mulai. Terus ayat 11. Yes, terus. Yeah. Maka berdasarkan dan saya suka nih ayat nih. Makin saya suka kalau firman Tuhan tuh ngajarin terbuka tuh saya suka jujur-jujur nih Bang. Lihat, ingat baik-baik ya. Kalau pemberianmu itu harus berdasarkan apa? Yang ada padamu dan bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sekarang apa yang ada pada kita? Ada nggak? Halo, ada nggak? Saudara ada nggak hari ini pegang? Jadi memberinya berdasarkan apa? Jadi nggak usah ngarang-ngarang. Tuhan nanti ya. Kalau anak saya kirim ini, saya kasih nih buat gereja Keki. Bohong. Tuhan nanti ya Tuhan ya. Nanti kalau Natal nih saya mau sumbang nih. Karena suami saya katanya terima berkat Natal nih. Nanti pas mau Natal dari THR. Bohong. Pas dapat THR lupa itu Keki. Saya jamin 100%. Saudara kan ingat, beli baju nih yang bagus nih. Dress code-nya kuning kata Pak Bandera tuh. Persembahan buat rumah Tuhan sepi. Amin. Amin. Karena kita nggak mau praktekkan. Nanti aja kalau ada Tuhan. Loh Tuhan bilang, saya gak urusan nanti. Sekarang yang apa ada padamu, kasih. Urusan besok aku. Amin.
Hemat boleh hemat. Aku ngerti kamu hemat, pangkal kaya betul. Tapi jangan terlalu luar biasa. Kalau udah terlalu berlebihan itu namanya pelit. Orang pelit gak masuk surga. Benar. Cuma orang yang bermurah hati dan kaya yang masuk surga. Sekali lagi prinsipnya, bilang yang ada dan bukan yang enggak. Jadi jangan sampai jadi orang Kristen yang ada aja kita susah berikan. Apalagi yang enggak, itu bohong. Akhirnya kita jadi orang Kristen yang cuma PHP sama Tuhan. Janji. Karena lagunya gitu, janjimu seperti fajar pagi hari. Janji lagi. Nanti kalau ada uang bulan madu ke Eropa, janji terus, bohong. Kebanyakan kita janji gitu. 1 Korintus 16 ayat 2. Kita lihat lagi, luar biasa nih firman Tuhan. Pada hari pertama dan di tiap-tiap minggu katanya, hendaklah kamu masing-masing sesuai, lihat ulang lagi, dengan apa yang kamu peroleh, sisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pergumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Paulus bilang gini, dengan kata lain gini, persiapkan setiap minggu. Apa yang kamu peroleh, kamu hasilkan, upah harian, upah mingguan, siapkan itu. Mana yang buat Tuhan, persiapkan itu. Jangan nanti waktu aku datang, mau dikumpulkan, baru kamu buru-buru. Paulus sudah datang. Kita mau, kita berapa dari keluarga? Rembuk nih, sepakat nih. Kita mau kasih berapa nih? Baru gitu. Cambilah hala icup gambreng. Cukup lah ya. 10.000 aja ya. Iyalah 10.000 aja Paulus mah. Buat apa sih dia makan? Mau kemana sih dia ke mall? Udah lagi susah juga dia. Mengapa sih dia? Mau ntar pakai jalan-jalan lagi, mau Parianto keliling Jawa lagi. Udah segitu aja lah. Oh iya sepakat. Biasa gitu tuh. Betul. Selalu kita buat itu tidak pernah dipersiapkan. Tapi selalu dibuat dadakan. Saudara, Paulus sedang mengajarkan bahwa kalau mau memberi sama Tuhan, jangan karena yang spontan itu pemberiannya kecil. Saya ulang nih, yang spontan itu saudara percaya nggak yang spontan itu kecil? Nggak percaya. Saudara percaya nggak sih yang spontan itu kecil? Wah, saudara nggak percaya nih. Saya kasih ilustrasi sederhana. Kan kita sering itu kalau naik kendaraan, apalagi kami kalau pulang kan, pas itu lewat tikungan tuh kalau mau ke pinggiran. Tuh ada bapak orang Batak tuh. Terus. Waktu kita buka kaca, Pak Yan buka kaca, kan spontan ngasihnya. Gak mungkin lah Pak Yoyon dari seminggu udah dipersiapkan. Nanti ini buat bapak yang nanti ini. Nanti yang buat yang parkir ini, yang bilang terus. Nanti buat yang ini nih. Nanti kalau tiba-tiba ada pengemis, saya buat ini. Gak ada tuh. Di amplopin gitu kan. Buat pengemis. Buat yang tugas muter-muter. Gak ada. Betul apa enggak? Selalu diberi ada receh enggak? Begini. Ini ada 5.000 kebesaran. Namanya betul apa betul? Pas kasih 2.000. 2.000 loh. Gak apa-apa nih. Ya udahlah. Udah bagus itu. Orang cuma ngatur kita muter doang. Udah besar itu. Iyalah orang spontan. Nah kita keringnya gitu gak? Mari memberi buat Tuhan. Iya. Gak pernah dipersiapkan tuh. Pokoknya nanti nih spontan aja lah. Kasih. Nggak pernah direncanakan, tidak pernah dipersiapkan. Tapi saya bersyukur sama Tuhan. Sejak akhir tahun 2025, bahkan dari mulai 2000, saya belajar Tuhan akan saya persiapkan setiap minggu apa yang saya mau persembahkan untuk rumah Tuhan. Saya tidak mau spontan. Maka kan ada gereja-gereja bikin kolektanya di akhir. Biar dengar khotbah juga. Hatinya diulak-alik. Mulai sedih. Ingat Tuhan. Ingat sorga. Oh, buat apa saya bawa harta. Harta gak dibawa mati. Baru ingat Tuhan. Kasih persembahan spontan. Karena emosinya lagi digini. Sampai rumah. Tadi ngasih besar ya Pak ya? Iya. Mama juga? Iya. Aduh gimana nih Pak? Iya. Habis saya spontan sih. Pendeta ngomong gitu. Pak Haryanto klik-klik hati saya. Spontan deh saya. Saya gak rencanakan ya Tuhan ya. Iya ya. Saudara, saya mau gini. Jemaat GKI, mau gak saudara memberi persembahan buat Tuhan? Saudara rencanakan. Cuma 2 orang yang mau. Saudara mau gak sih ya? Waktu memberikan persembahan, saudara persiapkan, saudara rencanakan itu. Amin. Gak nanti saudara pas mau pulang, menuju kotak itu tuh yang di situ tuh. Kotak yang diam-diam di situ tuh. Ya gak bisa ngomong apapun. Baru saudara nanti kasak kusuk cari yang paling kecil yang ada di dompet saudara.
taruh di kotak itu. Saudara, saya bukan gak menghargai uang kecil saudara. Tuhan juga bukan gak menghargai. Tapi saudara mau gak praktikkan itu? Dari kecil-kecil ada yang sedang, besar. Mau gak yang besar itu saudara kasih? Tinggal saudara nanti Allah akan alami kelimpahan itu. 2 8 ayat 1 sampai 4. Saudara-saudara, katanya, kami ingin kalian mengetahui juga tentang bagaimana, katanya, baiknya Allah kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Lihat baik-baik ayat ini. Mereka sudah diuji dengan apa? Kesukaran yang berat. Tetapi di tengah-tengah kesukaran itu mereka apa? Bergembira dan lihat tuh. Padahal lagi sukar. Tapi tetap sukacita, tetap mau murah hati, memberi yang sumbangan terbaik, tolong orang lain. Mereka meskipun miskin, bahkan Alkitab bilang mereka miskin sekali, lebih miskin dari jemaat GKI. Kita paling miskin aja, dia miskin sekali. Kenapa? Kita masih terima BPJS, masih terima KCP, masih banyak terima. Nanti aja masih terima makan tuh pulang gereja. Belum miskin sekali. Ini miskin banget ini. Benar miskin banget. Ayat 3 dibilang apa? Saya dapat memastikan bahwa mereka memberi semampu mereka. Bahkan lebih. Tanpa ada yang. Ayat 4. Mereka minta dengan sangat kepada kami. Kalau boleh mereka ikut membantu memberi sumbangan kepada umat Allah di Yudea. Lihat. Sampai bahkan mereka bilang, kami mau terlibat dong buat pekerjaan Tuhan. Enggak mau. Masa orang lain doang yang mau? Kami juga mau lakukan firman Tuhan. Tapi kan kalian lagi miskin. Kami mau terlibat. Apapun caranya kamu mau terlibat. Kami gak tunggu kami nanti berubah jadi kaya. Sekarang pun kami mau terlibat untuk memberi. Saudara, bagaimana saudara bisa memberi bahkan lebih dari kemampuan saudara? Apakah saudara bisa? Jawabannya bisa. Orang kita belanja atau beli sesuatu aja bisa lebih dari kemampuan kita. Betul gak? Betul nggak? Padahal nggak sesuai dengan kemampuan kita. Beli. Terus lanjutnya gimana? Datang tuh tagihan. Gimana caranya ya? Bayar ya? Iya. Nggak cukup ternyata. Iya. Tapi sanggup beli. Betul nggak? Kan itu kan manusia kan? Dia sanggup beli. Padahal dia nggak punya kecukupan untuk beli itu. Sanggup dia bikin apa? Kredit itu padahal nggak punya kesanggupan. Tapi mau nggak lakukan itu? Mau. Pakai rohani lagi dengan rohananya. Tuhan kan di pihak kami. Kami kan pemenang. Dalam nama Yesus. Asal tumpang tangan saja, mobil ini pindah ke rumah kami. Enak banget. Semua showroom sepi. Saudara tumpang tangan. Dalam nama Yesus, rumah ini jadi milik kami. Enak aja. Orang susah payah bayar KPR. Saudara dalam nama Yesus. Tapi coba perhatikan baik-baik. Untuk memberi untuk Tuhan. Enggak pernah mau beneran enggak? Enggak pernah kita, udahlah kasih aja. Terus nanti kita gimana? Bisa enggak nanti yang ini kita cicil? Udahlah yang buat Tuhan aja dulu. Bisa enggak? Bisa enggak? Padahal yang dari surga enggak pernah kejar-kejar kita. Enggak pernah tiba-tiba malaikat bilang, Pak Agus, Bu Yulia, belum bayar perpuluhan. Gak pernah. Surga kalau mereka kejar kita. Betul apa betul? Amin. Tapi kita tetap yang lakukan yang itu, yang dunia itu. Yang ketok-ketok. Pak, Bu, belum bayar nih pinjaman bulan ini. Kita mau lakukan itu. Kita mau lakukan itu. Terus kita pakai atas nama Tuhan lagi. Tuhan pasti beri saya yang keluar. Luar biasa gak tuh? Makanya nggak pernah berubah. Makanya nggak pernah kita alami kekayaan dan melimpah dari Tuhan. Karena konsep kita berubah. Kita pikir kita harus jadi itu tuh, bukan jadi pemberi. Saudara, saya ingatkan sekali lagi. Gereja ini mengapa tidak lagi menjalankan kolekte atau persembahan. Agar kita waktu memberikan tidak spontan sama Tuhan. Tapi kita merencanakan itu dengan baik. Bahkan kita rencanakan dari rumah kita. Apa yang kita persembahkan minggu ini buat rumah Tuhan. Karena seminggu dia sudah tolong kami.
Seminggu ini dia pelihara kami. Betul kami masih susah. Betul kami masih bergumul dengan ini. Tapi Pak, Mah, iya ya. Tapi seminggu ini kita bisa lewati. Semua karena campur tangan Tuhan. Berapa yang kamu punya, berapa yang saya punya. Kita bawa ya ke rumah Tuhan. Taruh di kotak yang truk. Kita akan pulang. Kita percaya besok ada berkat dari Tuhan. Amin. Saya punya segenggam loh. Tapi masukkan sekotak itu. Sampai di rumah, segenggam itu gak pernah berakhir-akhir. Cukup ternyata buat anak. Cukup ternyata buat rumah tangga. Cukup buat sekolah. Cukup lagi itu. Gak pernah berakhir-akhir. Amin. Terus Tuhan melimpahkan itu kita. Jadi mengalami kelimpahan di musim ini. Dengan luar biasa. Yang tanpa kita sadari. Saudara mau alami tahun ini? Saudara mau lihat itu? Secara supranatural. Siapa yang yakin mari berdiri? Siapa yang yakin mari berdiri? Ekonomi nanti boleh sulit, situasi juga nanti bisa lebih sulit. Tapi berkat dari Tuhan akan tetap ada buat saudara. Semua bisa sulit, tapi kita nggak pernah sulit untuk memberi. Saudara angkat tangan saudara. Saudara mau memberi? Amin. Memberi bukan karena sesuatu yang tidak saudara punya. Sekali lagi, memberi dengan sesuatu yang saudara punya hari ini. Tuhan, bukan tentang buat siapa, tapi ini tentang buat Tuhan. Bukan tentang apa-apa, tapi tentang melakukan firman Tuhan. Ini prinsip kerajaan surga. Kerajaan yang tidak mungkin tergoyahkan. Dunia ini hancur dan akan semakin hancur. Tapi saya dan saudara tetap bisa beri kemenangan. Karena apa? Kita suka memberi. Kita suka memberi. Senang memberi. Sukacita memberi. Tuhan tahu kok kami lagi susah. Tuhan tahu pekerjaan kami sulit banget. Saya harus bangun pagi-pagi. Saya hidupkan kendaraan motor saya. Saya berjuang di situ. Kalaupun saya dapat orderan kecil yang saya terima, dipotong lagi. Kecil. Tapi ternyata Tuhan, iya saya harus latih. Saya harus sepakati sama istri. Kita harus rencanakan apa yang kita mau beri buat Tuhan. Karena dengan begitu kita sedang melakukan prinsip kerajaan surga. Waktu kita tabur, kita akan nanti nuai berkat yang melimpah itu, kata Tuhan. Saudara mau gak alami hari ini? Alami sesuatu secara supranatural yang Tuhan Yesus akan kerjakan buat jemaat di tempat ini. Tuhan tinggalkan kekuatanmu. Jangan cari pertolongan dari orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Jadikan doa pujian ini. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini Tuhan, sampai detik ku melihat Tuhan, penyertaan-Mu luar biasa, sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan satu-satunya pengharapanku. Sekali lagi katakan, walau dunia berubah akan semakin sulit, kami tetap dipelihara Tuhan. Walau dunia berubah, amin. Namun tetap sama di hidupku. Kau setia amin, amin. dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya Tuhan, amin. Percaya hidupku Hidupku dalam
saya mengakhiri ibadah hari ini. Sekali lagi saya rindu saudara pulang lakukan firman ini. Saudara, gak ada sesuatu yang terjadi dalam hidup saya dan saudara itu secara supranatural tidak akan pernah terjadi kalau kita tidak lakukan firman ini. Tapi Tuhan bilang, jadilah. Bukan sekedar kamu punya ingin memberi, bukan, tapi diri kamu itu memang harus memberi. Diri kamu itu memang murah hati. Diri kamu itu memang sukanya nolong orang lain. Diri kamu itu memang yaitu suka banget memberkati pekerjaan Tuhan. Enggak lihat kau lagi susah, kau lagi kekurangan, udahlah, enggak usah lihat itu. Kata Tuhan, aku tahu kok. Sekarang aja kamu punya gak mau buat. Mana pernah kamu bisa alami seperti yang janda itu alami? Mana pernah kamu bisa alami seperti yang Ishak alami? Gak pernah bisa. Karena kamu selalu pakai cara kamu. Kamu akan memberi, akan melakukan sebagai pemurah hati. Kalau itu semua ada cukup buat kamu. Ya kata Tuhan, gak pernah cukup. Kamu selalu merasa gak cukup. Kamu merasa bahwa ini kan hasil kerja kerasku. Tuhan, aku udah lelah Tuhan. Aku yang kerja keras lelah. Masakan semua harus aku kasih? Karena aku harus nikmati dong. Ini kan hasil kerja kerasku. Betul kata Tuhan. Tapi masakan kamu gak mau persiapkan buat aku? Karena nanti sesuatu yang tidak pasti di ujung tanah, kan cuma aku yang bisa tolong itu. Tapi kenapa kamu gak tabur itu untuk menolong kamu nanti di ujung sana? Kamu pikir pekerjaanmu hari ini bisa menolong kamu di ujung sana? Gak bisa. Kamu pikir nanti dengan apa yang kamu simpan hari ini bisa menolong hidupmu di tahun-tahun berikutnya? Gak bisa. Hanya Yesus yang bisa tolong saya dan saudara. Hanya Yesus yang bisa beri kita kepastian, sanggup mencukupkan kita dari hari ke hari. Bahkan dia bilang lebih. Saudara, kamu lakukan firman ini, nanti lakukan firman itu. Saudara akan lihat tuaian yang saudara terima. Tuhan bilang, apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Sedikit yang kamu tabur, sedikit kamu tuai. Semakin kamu berhitung untuk menabur, semakin berhitunglah yang kamu terima. Tapi kalau kamu mengalami kelimpahan dari Tuhan di tahun ini, milikilah hati yang melimpah juga buat Tuhan. Sampai detik ini ku melihat Tuhan. Amin, amin. Tuhan Yesus buat jemaat-Mu yang tidak hadir dalam situasi apa yang mereka sedang alami, kondisi apa yang mereka sedang hadapi hari. Biarlah ada pertolongan Tuhan dalam hidup mereka. Kami berdoa buat mereka yang sakit, yang terbaring di rumah sakit, Ibu Helena, Tuhan pulihkan, sembuhkan di dalam nama Yesus. Biarlah kesembuhan jadi milik bagian dalam hidupnya. Kami berdoa juga buat keluarga kami yang lain Tuhan, dimanapun dia berada, mungkin sedang juga bergumul dalam kesakitan. Tante Caroline, Tuhan kami berdoa dalam nama Yesus, mujizat-Mu terjadi dalam hidupnya Bapa. Belas kasihan-Mu dinyatakan dalam hidupnya. Izinkan Tante Caroline bisa alami kesembuhan dari Tuhan. Beri kekuatan, beri kemenangan Tuhan Yesus dalam hidupnya. Kami
berdoa buat anak-anak kami, keturunan kami berikutnya. Tuhan, pelihara hidup mereka Bapa. Cukupkan keperluan mereka. Bahkan anak-anak kami dalam sekolahnya Tuhan. Kami tahu kekuatan kami terbatas untuk menyekolahkan mereka. Tapi kami akan lihat selalu ada saja jalan Tuhan mencukupkan keperluan mereka, hingga anak-anak kami bisa selesaikan sekolah dengan baik. Dan Tuhan izinkan mereka juga punya pekerjaan yang baik. Mereka punya berkat-berkat yang baik yang datang dari Tuhan. Tapi kami juga mau ajarkan kepada mereka untuk mereka ingat sama Tuhan. Karena mereka itu yang mereka miliki hari ini bukan milik mereka. Tapi Tuhan cuma ajarkan untuk mengelola berkat yang Tuhan titipkan. Ajar jemaat-Mu Tuhan, kami semua setia. Biarlah kami jadi pemurah hati Bapa, bermurah hati dalam setiap apapun yang kami lakukan, dalam setiap hidup kami. Ada orang lain yang susah, kami tolong. Ada jemaat yang sedang dalam pergumulan, kami doakan mereka, kami bantu mereka, kami dukung mereka untuk mereka tetap setia di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang ajari kami hari ini dengan firman-Mu. Izinkan kami jemaat GKI Hobli Jakarta alami kelimpahan di tahun ini Tuhan. Alami pelipat ganda yang luar biasa yang tidak pernah kami sadari Tuhan. Tiba-tiba luar biasa, ajaibnya Tuhan memelihara kami. Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan yang kami lewati, terus menerus ada saja yang membuat kami kagum akan Tuhan. Tuhan begitu baik bagi kami, sehingga kami tidak perlu cari sana sini untuk cari apa yang buat menopang hidup kami. Kami hanya cari Tuhan saja. Kami andalkan saja Tuhan di dalam hidup kami. Kalaupun ada berkat, kami kelola dengan baik. Tanpa kami harus membeli sesuatu yang gak perlu buat kami, tapi kami investasikan itu untuk kerajaan surga. Waktu kami tabur itu, kami juga akan menuai dengan luar biasa. Itu firman-Mu Tuhan. Kami akan lakukan prinsip kerajaan surga mulai tahun ini. Dan kami akan lihat Engkau bekerja dengan sempurna bagi kami. Berkati jemaat-Mu Bapa, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam rumah tangga mereka. Engkau tolong mereka Tuhan. Bahkan sepanjang minggu ke depan akan kami lewati. Bahkan dalam masa raya Lebaran yang kami akan juga hadapi, saudara-saudara kami yang lain yang sedang nanti menjalani Lebaran, merayakan hari raya Lebaran. Mungkin di antara kami juga ada yang melakukan perjalanan keluar kota. Tuhan lindungi kami, pagari kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Ya, kami tetap jadi keluarga yang tetap menghormati Tuhan. Kami menikmati segala kebaikan Tuhan dengan ucapan syukur kepada Tuhan Yesus. Jumpakan kami kembali Tuhan Yesus dengan waktu-waktu yang sudah disepakati oleh gereja di tempat ini, baik dalam ibadah doa kami, bahkan juga dalam ibadah minggu kami di tanggal 22 Maret. Beri kami kekuatan kesehatan untuk kami tetap bisa menyaksikan bahwa Tuhan itu baik bagi kami. Pemuritan kami rencananya di bulan April. Selesai kami mengikuti Jumat Agung dan Paskah. Tuhan juga tolong kami, beri kami kesehatan, kekuatan, beri kami tetap kerelaan hati untuk kami terus dibentuk, diajar oleh Tuhan, jadi murid yang setia, sehingga kami dipastikan akan jadi jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Sekarang jemaat yang kasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan percayalah, Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan saya dan saudara. Yakinlah Tuhan telah sediakan hari depan yang penuh harapan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya menyertai langkah saya dan saudara mulai sore hari ini, besok dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Sambil mengucap syukur kita naikkan pujian ini. Ku nyanyikan haleluya.
padamu